Rika bakal lanjutin kisah dari video sebelumnya. Gue kan cerita sampai dimana gue putuskan dari pacar gue yang A itu. Setelah gue putus itu, gue deket sama cowok. Salah satu jadi temen deket gue, ya kayak TTM gitulah saat masih kerja di sana. Yang dia panggil ke ruangan itu kan sebenarnya ada 3 cowok ya, cuman yang datang cuma 2 aja. Yang satunya ini entah karena apa sebab musababnya nggak bisa datang, padahal saat itu dia shift malam, dia juga kerja di sana pada malam itu, cuman dia nggak mau apa hilang, nggak tahu juga gue, padahal itu kan malam gajian. Dia kayak hilang ke antah berantah gitu. Dia itu adalah cowok B, ya, cowok yang bakal jadi temen deket gue juga. PDKT-an, TTM-an, nggak sampai jadi pacar. Kenapa? Karena ya ini berkaitan dengan lagu tadi, hilang tanpa bilang. Gue itu kan emang suka main-main api nih di belakang pasangan gue, dan gue ya deket sama yang B ini udah dari gue pacaran sama yang A. Karena gue saat itu pacaran sama yang A itu 1,5 bulan, nah gue deketnya sama yang B ini kira-kira 2 mingguan deh sebelum gue putus sama yang A. Sampai-sampai gue bilang ke yang B ini, tunggu aku biar aku selesain semuanya, gitu kata gue. Pedean banget kan, gak tahu dia benar nunggu gue apa enggak. Setelah kejadian gue yang ketahuan selingkuh itu, kira-kira 1 mingguan deh, gue mulai deket lagi nih, mulai normal lagi sama si B ini. Soalnya setelah putus itu kita tuh kayak ngurus masing-masing dah. Gue ngurusin mantan gue, dianya juga berusaha buat nggak ada pertikaian deh di tempat kerja. Ternyata dia juga nggak tahan di tempat kerja itu dan akhirnya resign. Salah satu faktor dia berhenti juga karena ya masalah yang gue sebabin. Ya efeknya emang ke orang-orang, ya nggak baik banget kan gue saat itu. Gue sama dia ini nggak ada pacaran, kita cuma deket doang. Paling deketnya itu nggak nyampe sebulan lah, 3 mingguan deh kayaknya ya. Gue itu bisa bucin banget sama dia. Gue nggak tahu kenapa, rasanya gue pengen teleponan aja sama dia, pengen selalu bisa bareng-bareng sama dia. Iya, dia juga nyempetin waktu sama gue juga kayak gitu, karena kita sama-sama nganggur nih ceritanya, sama-sama nggak kerja. Jadi ya saling tukar pikiran lah gimana kedepannya baiknya, mau kerja di mana, mau ya seling-selingan sambil bicarain kita ke depannya, hubungan gue sama dia maksudnya. Iya, saat masih kerja itu dia ragu-ragu sih mau ngedeketin gue, soalnya dia tahu kan gue punya pacar, makanya dia nggak mau saat itu sama gue. Dan setelah kami putus, dia mau mulai ngedeketin gue serius nih, dia mau ngedeketin gue kayaknya, yang gue pikir saat itu. Dia itu adalah anak broken home yang sudah gak tinggal serumah lagi sama keluarganya, sama orang tuanya. Dia kayak tinggal sendiri, ngekos sendiri. Sesekali aja tuh dia ketemu sama orang tuanya, paling cuma saat lebaran, ya kayak gitu. Makanya gue tuh kayak ngerasa berdosa banget. Dia kan sekarang hidup mandiri ya, dan gue bikin dia resign dari tempat kerjanya. Aduh, sayang banget padahal kan. Apalagi coba pemasukan dia kalau lagi gak kerja. Alhasil karena gue saat itu punya uang berlebih lah, padahal gue juga punya uang dari orang tua gue juga, gak kerja gue berusaha bantu dia. Kenapa gue ini orangnya pekaan banget ketika pasangan gue itu butuh sesuatu dari gue, kayak padahal dia gak minta, cuma ngomong aja, nanti beli makan kata dia, buat irit-irit makannya sekali sehari aja, dia bilang kayak gitu. Ya gue kasihan lah kan, ya udah karena gue
punya duit berlebih, karena gue sayang juga, gue beliin dia makan walaupun cuma sekali sehari. Gue bantu dia tuh pakai duit gue biar bisa makan 2 kali sehari. Lo tahu saat itu gue beliin dia pulsa, bahkan kuota. Ya, dalam 1 bulanan itu kira-kira gue banyak gelontorin duit deh buat gue. Buat dia maksudnya. Salah satu problem yang gak bisa gue kontrol itu adalah ya bego. Saat gue jatuh cinta tuh kayak bego banget. Kenapa gue mau aja kayak gitu. Dan itu berulang-ulang gue lakuin hampir di setiap pacar gue deh. Ya, gue lakuin itu. Kayak yang nyari duit gue aja, padahal kan yang nyari duit orang tua gue juga dikasih duit, terus duitnya gue kumpulin buat gue kasih ke cowok-cowok gue. Kita ngedate itu cuma 1 kali jalan saat gue udah resmi putus tuh dari pacar gue yang A itu. Dia bayarin gue makan. Saat itu gue belum tahu kalau dia punya krisis keuangan kan. Salah satu yang bikin gue kasihan ya karena gue makan duit dia itu. Dia bayarin gue makan, makanya gue ngerasa kayak kasihannya dia. Lalu lah gue berpikir buat ngebantu-bantu dia. Yang kayak tadi gue beliin pulsa. Gue mikirnya tuh kok dia rela ya saat dia gak punya uang, dia mau bayarin gue makan gitu. Kalau gue pikir-pikir ya wajar kan, dia cowok. Kalau ngedate pertama ya harus dia yang bayarin menurut gue. Tapi saat itu gue gak bisa pikir rasional. Keburu cinta gue sama dia. Sampai dia ninggalin gue tanpa ada kabar apapun. Jadi kayak gini, setelah kita makan siang bareng, gue beliin dia nasi buat kita makan berdua. Gue kasih dia kayak vitamin gitu. Pokoknya kayak perbekalan dia lah buat jaga diri kan. Dia hidup sendiri, siapa lagi yang merhatiin kalau nggak gue. Gue mikirnya gitu. Pulanglah kan gue ke rumah. Setelah dia anterin pulang, gue tungguin tuh chat dia. Nggak ada masuk-masuk. Kok dia nggak ada ngechat gue? Nggak ada nelfon gue? Oh mungkin dia tidur. Oh mungkin dia istirahat. Gue diemin lagi tuh sampai malamnya. Besok paginya, terus siang lagi. Gue tuh gak berani ngechat dia duluan, karena menurut gue sama dia tuh belum pacaran. Jadi bukan hak gue buat nelpon atau chattingin laki-laki duluan. Menurut gue ya, gue bakal ngebales ngangkat telepon kecuali dia duluan. Gue jadi mikir dong, setelah lewat 2-3 hari setelah pertemuan gue terakhir itu, gue gak ada di telepon, gak ada apa-apa lagi sama dia. Kenapa ya? Apa salah gue ya? Apa karena gue ngasih vitamin ke dia? Apa karena gue kurang ngasih duit ke dia? Apa karena gue kurang bantu dia? Dalam hal apa yang gue kurangnya ke dia? Ya gue jadi mikir kayak gitu nih, overthinking. Rasanya gue gak punya kepercayaan diri kalau nyatingin cowok duluan, kalau dia bukan cowok gue, bukan pacar gue. Alhasil gue cuma bisa nangis aja di sana. Lo tahu gue nangis berapa lama? 3 bulan gue nangis. Ya, gue nangisin dia. Nggak non-stop sih 3 bulan itu gue nangisin dia. Yang gue nggak peduli makan lagi, kehidupan sosial gue nggak jalan, enggak. Gue jadi lebih kayak anak introvert. Gue kerja, gue bersosialisasi, gue ketemu keluarga, makan, minum dan sebagainya, jalan-jalan. Tapi gue lebih banyak diam diri. Kalau gue punya waktu sendiri ya gue sendiri. Gue usahain gue diam di kamar gue sendiri, nangis. Dan gue inget lagi kejadian saat gue ditinggalin. 3 bulan gue kayak gitu. Gue tuh nangisnya bukan nangis yang biasa, yang nangis air mata keluar 1-2 tetes. Enggak, gue sesenggukan kayak kayak gitu, keluar dari kamar gue, mata gue sembab. Ya kenapa, kata keluarga gue kan, ya paling kata gue bengkak, kebanyakan tidur.
Cuman gue yang seneng ya, mata gue ini emang gak kelihatan gitu. Paling 1 jam itu paling lama. Terus habis gue nangis semalaman misalnya ya, nangis semalaman nih, besoknya udah gak ada lagi tuh. Gue bawa mandi, paginya gak apa-apa lagi, gak ada lagi tuh sembab-sembab mata gue. Kayak cepet banget tuh sembuhnya tuh mata sembab gue habis nangis. Dan gue gak ada ketemu dia lagi. Setelah 1 tahun atau 2 tahun itu gue gak ada ketemu. Dan gue setelah 3 bulan itu gue belajar ngelupain dia. Setelah 3 bulan itu menuju bulan keempat nih, gue masih suka diem ngurung diri di kamar kalau gak ada kegiatan sambil nginget kejadian itu. Tapi gue nangisnya udah gak sesenggukan lagi, cuman kayak diem, kayak anak halu, tau gak, di kamar sendirian nangis sekali. Gue gak bisa cerita ke teman-teman gue juga gak bisa cerita ke keluarga gue, karena menurut gue harus selesaiin ini sendiri. Gue harus sedih selarut-larutnya menikmati kesedihan ini. Biar apa? Biar setelah gue ketemu orang baru, gue tuh udah siap. Gue udah siap nyambut orang baru, buat mulai hubungan baru. Jadi sedih gue tuh gak ke sisa-sisa deh, karena gue bener-bener menikmati kesedihan gue saat itu. Memasuki bulan kelima, gue udah bisa keluar dari kamar, gak terlalu ngurung diri di kamar lagi. Gue mulai tuh jalan-jalan, ketemu temen-temen gue. Ya di 3 bulan pertama itu emang gue jalan-jalan sih, cuman gue lebih kayak sama keluarga, gak sama temen-temen gue. Baru di bulan kelima ini gue bisa have fun lagi, cari kesenangan, beneran memulai perjalanan baru, dan gue ngerasa bisa bertemu dengan laki-laki baru.